Siapa bilang Gen Z itu generasi strawberry? Siapa bilang Gen Z itu tidak tangguh? Nah, ini ada 3 tips supaya Gen Z sukses di usia muda. Oke, setelah yang satu ini. Halo, salam hebat luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang Gen Z gitu ya. Teman-teman di sini yang mungkin adalah Gen Z, tulis di kolom komentar. Gen Z itu lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Bermakna usia 12 tahun sampai 27 tahun sekarang ya. Jadi tulis di kolom komentar dulu nih teman-teman. Absen dulu siapa yang Gen Z di video saya kali ini. Baik. Jadi Gen Z ini generasi strawberry katanya, ya kan? Tidak tangguh. Ini stereotipnya seperti itu. Padahal gini, kita akan coba sama-sama sharing gitu ya, sama-sama diskusi deh. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar juga nanti kalau nggak setuju pendapat saya atau gimana, silahkan ya. Jadi kita akan bahas tentang konteksnya dulu. Nah, Gen Z itu dianggap generasi strawberry yang ditekan dikit hancur gitu ya, dan mereka orang yang tidak tangguh, katanya seperti itu. Nah, padahal konteksnya ini sangat berbeda gitu ya. Konteksnya tuh kalau dibandingin sama orang yang Gen X gitu ya, atau mungkin baby boomer, mereka lahir di mana nggak ada internet. Mereka lahir di mana itu mungkin hidupnya sulit gitu ya. Dalam arti sulit ini mungkin makan sehari-hari sederhana, ya kan. Mereka ini dari orang tuanya sendiri juga mendidiknya sangat keras, mendidiknya itu sederhana sekali karena secara keuangan mungkin belum baik mereka. Nah, jadi konteksnya nggak apple to apple. Kalau dibandingin kalau Gen Z itu katanya strawberry atau generasi yang lemah, tidak tangguh, ya. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang bisa melewati pandemi loh. Harusnya Gen Z ini adalah orang-orang yang luar biasa tangguh, karena mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini seperti apa. Nah, ini makanya kita akan sama-sama kulik teman-teman. Kalau Gen Z tidak tangguh, ya kan? Tadi saya ngomong tentang masalah pandemi. Yang kedua itu tekanan media sosial begitu besar loh. Orang mungkin ada yang perginya ke luar negeri di medsos ya, di Instagram kita lihat teman kita ke luar negeri, teman kita beli sepatu baru, teman kita beli baju baru, teman kita punya pacar baru, ya, teman kita dan sebagainya. Kita betul-betul dididik, ya, betul-betul diarahkan gitu ya. Hey, hidup yang ideal seperti ini loh, hidup yang keren tuh seperti ini loh, hidup yang sangat luar biasa tuh seperti ini dan sebagainya. Dan akhirnya kita tertekan teman-teman, ya kan. Mau nggak mau kita akan merasa wah hidupnya enak banget ya, hidupnya sukses banget ya, hidupnya ideal banget. Padahal semua itu hanya media sosial. Kembali lagi ke media sosial itu hanya banyak yang mereka fake gitu ya, banyak mereka yang palsu. Walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semuanya, ada yang memang apa adanya, mereka memang real memberikan testimoni, sharing di sosial media untuk kemajuan bersama. Ada yang hatinya tulus niat seperti itu ada, tapi yang fake lebih banyak. Nah, maksud saya hari ini mereka tuh begitu, tekanannya begitu luar biasa. Bedanya tekanannya adalah sekarang ini tekanannya secara mental ditempa ya, secara kondisi kejiwaannya, mentalnya ditekan karena media sosial dan pandemi tadi. Tapi di sisi lain yang mungkin generasi baby boomer, generasi X, ya kan, generasi Y, generasi milenial seperti generasi saya, itu mungkin beda lagi konteksnya, beda lagi kesulitannya, tantangannya beda. Mungkin tantangannya kalau generasi milenial dulu nggak separah Gen Z sekarang mengenai media sosial gitu ya. Mungkin generasi milenial tantangannya di pekerjaan mereka bukan karena nggak cocok atau apa, bukan, tapi mereka merasa mungkin mereka pingin hidup yang seimbang, balance, ya kan. Gimana supaya bisa kerja work life balance katanya gitu kan. Nah, tapi kalau Gen Z ini beda lagi teman-teman, ya kan, karena pengaruh sosial media, pengaruh tekanan, mereka dari awal sudah nggak masalah work life balance dan lain-lain. Mereka dari awal sudah menekankan bahwa kalau saya mau kerja, saya yang betul-betul passion saya yang betul-betul kesenangan saya gitu ya, yang bisa menghasilkan yang besar tapi effortnya kecil karena semua sudah tersistem. Ya kan, sekarang sudah ada investasi, produk investasi banyak sekali, ya kan, ada saham, ada kripto. Saya main kripto aja bisa kok dapat uang banyak misalnya. Nah, ini semua cara pikir yang teman-teman dipengaruhi sekali oleh media sosial, dipengaruhi oleh yang ada sekarang di dunia permediaan sosial sekarang ini. Nah, makanya itu
Kalau saya ngomong bukan masalah nggak tangguh atau gimana, atau mungkin mereka generasi stroberi, bukan. Cuman beda konteksnya ketika kita melihat kacamata seperti saya, generasi milenial, melihat Gen Z kacamatanya dipakai kacamatanya generasi milenial, beda sekali. Ya, apalagi yang Gen X atau baby boomer merasa dulu, ya kan, kalau saya, itu kan kata-katanya sering diungkapkan ya, kata-kata pamungkas, dulu papa itu misalnya gitu kan, enggak semalas kamu, ya kan, kamu tuh enggak mau ini dan sebagainya. Dulu papa tuh susah hidupnya, kamu tuh enggak pernah ngerasain susah kayak papa. Nah, padahal ternyata orang tuanya nggak didik orang anaknya dengan tanda kutip kesulitan tadi, nggak dididik, ya kan, semuanya enak. Nah, Gen Z itu adalah generasi pertama yang dilahirkan dengan internet dan smartphone di tangan mereka, teman-teman. Ya kan, teman-teman yang di sini Gen Z, Anda tuh dari lahir udah pegangannya internet dan smartphone. Jadi tantangannya udah beda lagi. Semuanya serba cepat, informasinya cepat. Ya kan, pingin buka sosial medianya pun kalau bisa yang cepat. Informasinya ambilnya setengah-setengah nggak apa-apa, yang penting cepat gitu kan. TikTok misalnya cuma 30 detik. Ya kan? Nonton YouTube mungkin 3 menit kelamaan, 5 menit kelamaan. Udahlah, nonton TikTok 30 detik, 1 menit selesai. Yang penting dapat informasinya dengan cepat. Nah, ini beda. Jadi konteksnya kalau diomong mereka tanda kutip generasi stroberi atau lembek atau mungkin tidak tangguh, itu dari kacamata mungkin kacamata generasi yang lain. Ya kan? Karena generasi yang lain memang lebih sabar misalnya, karena udah dilahirkan dengan kesulitan, lebih sulit mungkin. Bayangin kalau kita sama-sama dilahirkan dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Ya sama aja. Sama aja kita mungkin pengen yang cepat, sama aja kita mungkin yang pengen yang instan, kita pingin yang usahanya kecil hasilnya besar misalnya gitu kan, dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya ini konteksnya kalau kita bicara stroberi itu, kalau di konteks generasi yang lain mungkin iya, ya kan, mungkin betul, karena yang generasi yang sebelumnya itu mereka lebih tangguh. Tapi kalau dilihat dari kacamata mereka sendiri, mereka juga punya tantangan sendiri, mereka punya kesulitan sendiri, mereka punya kesulitan di zaman mereka sendiri, ya kan. Seperti yang saya ketahui, ya saya punya adik teman-teman, 10 tahun di bawah saya. Ya itu betul-betul konteksnya berbeda. Cara berpikirnya beda, mereka pingin sesuatu yang cepat. Karena apa? Karena pakai internet lebih cepat, ya kan? Tapi bukan berarti mereka ini tidak tangguh atau lemah, bukan. Mereka tangguh di bidang mereka. Ya kalau kita bisa lihat kekuatan ini, teman-teman, nah inilah. Makanya manfaatkan dengan baik, ada 3 tips ini teman-teman, untuk Gen Z, karena Anda punya kekuatan di sini. 3 ini betul-betul Anda perkuat dengan baik. Pondasinya 3 tips ini agar Gen Z sukses di usia muda. Ya, Gen Z bisa sukses di masa depan. Yang pertama itu pelajari basic skill. Ini yang menurut saya banyak mungkin Gen Z itu kelewatan itu ya. Wah, udah macam-macam teknologi dan lain-lain. Tapi basic skill yang nomor 1 itu lupaan. Misalnya apa? Misal nih kalau kita berbisnis, ya kan? Di channel ini kan kita bahas bisnis, teman-teman. Lu pelajari basic skill jualan yang offline tuh gimana sih kalau ketemu sama orang. Terus kalau kita mempersuasi orang, cara jualan yang efektif itu gimana? Ketemu, belajar dengan orang-orang yang sudah punya basic skill dengan baik. Pelajari mereka, pelajari caranya mereka. Ya, pelajari mungkin orang yang lebih tua daripada kita, 10 tahun di atas kita, 20 tahun di atas kita pelajari. Mereka tuh cara kerjanya gimana? Cara marketingnya gimana? Cara jualnya gimana? Ya baru nanti belajar SEO lah, copywriting lah, digital marketing lah, belajar TikTok, ya belajar TikTok online lah, belajar macam-macam lah, marketplace lah, dan lain sebagainya. Tapi basic skillnya, misal kita mau jualan dengan cara digital, tapi basic skillnya kita harus kuasai dulu. Oh, cara memberikan penawaran yang baik itu seperti ini, cara menjual yang efektif itu seperti ini. Nah, belajar basic skill. Oke, teman-teman. Jadi investasi pun sama. Anda belajar investasi bermacam jenis sekarang, ya kan? Sekarang bervariasi, ya, entah itu di saham, entah itu di kripto, entah di properti dan lain-lain. Tapi coba belajar investasi yang paling sederhana dulu, yang paling basic. Misalnya memisahkan antara uang kerja, uang untuk usaha, sama uang untuk kita hidup sehari-hari. Nah, ini kan beda. Ya basic skill dulu, nabung gitu kan. Sebenarnya investasi kan juga sama dengan nabung, cuman instrumennya yang mungkin bervariasi. Nah, hari ini kita belajar dulu basic skillnya. Nah itu, ya kalau kita kuasai, baru belajar yang kedua, temukan mentor dan role model. Nah, mentor dan role model ini kalau bisa bukan sama-sama Gen Z-nya ya. Kalau bisa ketemu yang Gen Z yang mereka sudah punya kedewasaan, mereka punya wawasan yang lebih dewasa, it's okay. Tapi kalau Anda bisa temukan role model mentor yang mungkin 10 tahun, 20 tahun di atas Anda, itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih pas gitu ya. Karena apa? Karena Anda bisa tukar pandangan. Oh, kalau orang yang generasi lain tuh mikirnya gini ya. Nah, makanya kita bisa memahami, saling memahami, dan yang kedua bukan cuma sekedar saling memahami, tapi Anda bisa tahu
hidup itu apa sih gitu ya. Kita bisa tahu kehidupan ini seperti apa sih. Karena mereka mungkin lebih banyak pengalaman, mereka lebih banyak hal-hal yang mereka lewati sudahan. Nah itu. Yang ketiga, baru ini manfaatkan teknologi yang ada, teman-teman. Ya, baru ini kan skill Anda. Ini skill Gen Z ya, skill yang tadi saya ngomong dari tahun 97 sampai 2012 ini sangat fasih sekali. Teman-teman sangat fasih sekali untuk manfaatkan teknologi yang ada ini. Nah, tapi untuk yang nonton video saya ini, Pak, saya generasi milenial, Pak. Saya ini generasi apa namanya? Baby boomer, generasi X misalnya gitu. It's okay. Ya kan, video ini tujukan untuk semua kalangan sebetulnya, tapi kita akan melihat dari sudut pandang generasi bermacam-macam generasi tadi. Oke. Jadi, teman-teman bisa memahami yang mungkin yang Gen Z pun tidak usah berkecil hati, ada yang ngomong inilah, tidak tangguh lah dan lain-lain. Ya betul, kalau mereka dari kacamata yang mereka lihat sendiri, kacamata generasi lain yang pakai kacamata kuda gitu ya, mereka lihat fokus cuman dengan pakai kacamatanya dia sendiri. Tapi kalau mereka bisa meletakkan kacamatanya dan melihat kacamata dengan pakai kacamatanya Gen Z, maka juga mereka punya tantangan sendiri, punya masalah kesulitan yang berbeda dengan generasi yang lain. So hari ini kita belajar sama-sama ya. Saya pribadi sangat apresiasi para Gen Z ya. Semoga dengan video ini tetap semangat ya kan, tetap latih basic skill Anda ya kan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita punya ketangguhan nanti akan terlatih sendiri, teman-teman. Oke, kalau Anda ingin lebih cepat, it's okay, tidak masalah. Kalau lebih cepat memang lebih baik kok ya kan, kenapa kok harus yang lama gitu ya. Tapi cepat itu harus punya dasar yang baik. Makanya kenapa basic skill, lebih basic Anda punya fondasi awal itu sangat penting. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.